X. Selamat datang di podcast Toleransi Antar Mahasiswa, Opini Mahasiswa yang akan membahas tentang toleransi yang ada di dunia kampus Universitas Airlangga, khususnya di Sikia Banyuwangi. Sebelumnya perkenalkan, saya Reza Miladia Kuryazara dari Prodi Kedokteran Hewan. Jadi podcast ini merupakan bagian dari tugas proyek kebangsaan di Matkul PDB Kewarganegaraan dan Pancasila. Oke, sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu dari narasumber kita. Baik, halo. Perkenalkan, nama aku Aloysius Primo Alvaro, biasa dipanggil Primo. Di sini saya juga sama sebagai mahasiswa Sikia Universitas Airlangga yang ada di Banyuwangi dan lebih tepatnya di program studi kedokteran hewan. Asal aku dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Salam kenal. Halo, kenalin aku Bagus Hidayatullah, asalku dari Madura dan aku di sini sebagai mahasiswa dari Prodi Aquacultur. Halo, salam kenal. Halo, aku Niftu Citra Wandari, bisa dipanggil Citra. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat Sikia Universitas Airlangga dan aku berasal dari Gianyar, Bali. Terima kasih. Jadi pertama-tama aku mau tanya dulu nih, alasan kalian milih kuliah di daerah yang mungkin jauh ya dari tempat tinggal kalian itu apa sih? Mungkin dari Primo dulu. Oke, alasanku sendiri yang pertama karena memang prioritasku dalam kuliah lebih ke program studinya, bukan letak ataupun juga univnya. Maka saya memilih ke Banyuwangi karena peluang lulusnya juga besar. Karena itu. Tapi kamu ada tertarik gitu nggak di universitas lain yang mungkin lebih dekat dengan daerah kamu? Kalau ketertarikan sih sama, karena aku lebih mementingkan yang penting kemungkinan peluang lolosnya tuh lebih besar. Jadi lebih mentingin program studinya juga ya? Iya benar. Kalau Bagus gimana? Kalau aku sendiri sih mungkin hoki ya masuk sini ya. Soalnya kan awalnya itu SNM itu aku sama temanku itu milih-milih prodi gitu. Milih-milih prodi yang ada di UNER. Nah, pertama itu aku pilih di Bahasa Indonesia di UNER Surabaya, yang kedua aku pilih di sini. Karena mungkin aku beruntungnya sendiri, jadi aku sendiri yang masuk ke sini. Kasihan temenku gak masuk ke sini, dia kan pilih Kesmas juga. Mungkin itu sih, dan juga motivasinya dari keluarga juga sih, udah ngizinin aku kuliah di sini juga buat bisa belajar hidup mandiri juga, jauh dari orang tua juga. Gini itu dari aku. Jadi emang dari awal juga pengennya di beda daerah gitu ya dari daerah tempat asal. Soalnya kan cowok gitu loh, jadi harus bisa hidup sendiri ya minimal Bagus itu. nih, bagus. Oke, dari Citra gimana? Kalau aku sih awalnya itu SN, pilihan pertamanya itu UNUD, pilihan kedua itu UNES, tapi nggak bisa, nggak lolos. Terus nyoba SBM, terus pilihan pertamanya UNUD juga, Kesmas, tapi nggak kepilih, jadi kepilihnya ke sini. Terus alasannya milih di Banyuwangi apa? Deket sama Bali, bisa nyebrang doang. Deket doang. Iya, Tinggal nyebrang doang. iya, tapi lumayan sih, 5 jam perjalanan. Oke, mungkin kita langsung bahas ke topik utama pembahasan kita di podcast ini ya. Kalau menurut kalian itu apa sih arti toleransi gitu? Mungkin dari Citra dulu bisa menjawab arti toleransi menurut kamu. Menurut aku sih toleransi itu gimana cara kita menghargai orang yang berbeda gitu. Kayak toleran kan, harus toleransi, mentolerir gitu perbedaan yang ada, kayak agama, keyakinan, etnis gitu. Kalau toleransi di dunia kampus menurut kamu gimana? Untuk sekarang sih kan karena baru juga, jadi aku belum ngerasa kayak gimana-gimana, cuman ya mereka masih kayak menghargai gitu. Iya, sih aman. Kalau dari Bagus gimana nih? Arti toleransi gitu menurut kamu? Kalau dari aku arti toleransi itu respect, menghormati, dan juga simbol dari perdamaian. Soalnya kalau toleransi itu sendiri bisa berjalan dengan baik, maka perdamaian di seluruh dunia itu akan terwujud tentunya. Dan juga itu juga tujuan dari Undang-Undang Dasar juga kan, perdamaian abadi. Itu bisa dimulainya dari toleransi menurutku.
Itu aja sih menurut. Kalau toleransi di lingkungan kampus menurut kamu gimana? Toleransi di lingkungan kampus, kan aku baru ya, jadi belum ini ya, masih ngerasa baik-baik saja, udah enak gitu, respect sama yang beda agama, sama yang ini itu. Jadi kalau ada kegiatan mungkin yang Kristen Sabtu Minggu itu ke gereja, jadi di diundur lagi gitu. Jadi toleransi di Sikia ini udah sangat bagus menurutku. Kalau dari Primo? Oke, mungkin aku bisa jawab pertanyaan yang pertama tadi, apa itu toleransi. Menurut aku toleransi itu kayak sikap saling menghargai dan menurunkan rasa ego atas perbedaan yang ada. Dan dimana memang kita harus bersikap adil ke semua ras, suku, agama, dan tidak boleh membeda-bedakan. Kalau toleransi di lingkungan kampus menurut kamu gimana, Primo? Kalau dari yang aku lihat sih sudah cukup baik, dimana aku kan dari Kalimantan dan gak bisa bahasa Jawa. Kalau misalkan ngumpul sama teman, kebanyakan kan kalau di kampus Sikia sendiri banyak orang Jawa dan kalau ngobrol itu pakai bahasa Jawa. Nah, kalau misalkan aku ikut gabung dalam forum obrolan gitu, mereka biasanya malah mengubah tata cara bahasa mereka untuk agar supaya aku bisa paham apa yang mereka omongin. Ini ada Primo nggak bisa bahasa Jawa, ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Berarti teman-temannya itu ya Pak, menoleransi juga ya Pak dengan kamu. Terus kamu pernah ngalamin itu nggak kendala dalam mungkin dari bahasa, kan kita juga sehari-hari bahasanya bahasa Jawa gitu. Mungkin di awal-awal ada kendala, cuman karena aku juga ngerasa perlu belajar, maka dari itu aku juga sedikit-sedikit belajar ya, sehari 2 kata, 3 kata gitu nambah dalam. Terus sekarang udah bisa nggak? Setelah 3 bulan kuliah nih. Kalau mahamin bisa, cuman kalau ngomong masih kaku. Apalagi kayak nyesuaiin logatnya kan, kadang diketawain teman juga kayak nggak gitu ngomongnya Priyo gitu. Masih belajar juga ya sampai sekarang. Terus cara kalian, mungkin dari Bagus dan Citra, cara kalian menghadapi toleransi dari keberagaman yang ada di dunia kampus gimana? Ya mungkin salah satunya itu tidak membeda-bedakan ya, soalnya kan di setiap agama juga gak boleh itu ada perbedaan, soalnya kan dari dulu Islam itu kan gak sendiri, Islam juga ada agama lain, tapi tetap yang namanya toleransi itu ada sejak dulu. Dan toleransi itu adalah kewajiban tentunya ya, entah itu di agama apapun, toleransi itu merupakan hal yang tetap dipandang baik ya. Dan toleransi itu hal yang pastinya kita perlukan baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di kehidupan di kampus ini tentunya. Itu dari sih. Kalau menurut Citra gimana cara kamu menghadapi toleransi dari keberagaman yang ada di dunia kampus? Kalau menurutku sih yang penting kita menghargai gitu perbedaan yang ada. Jadi kita nggak boleh kayak ngumpul sama etnis aja, kita harus gabung sama yang lain juga. Apalagi aku kan juga sendiri dari luar Jawa di Kesmas kan. Kayak kita harus berbaur sama yang lain juga. Nggak boleh hanya daerah ini aja, tapi kita harus berbaur sama saling menghargai dan menghormati yang berbeda gitu. Jadi kamu pernah nggak ngalamin kendala gitu ketika berkumpul sama teman-teman satu prodi, mungkin dari kan kamu beda daerah gitu, mungkin ada kendala nggak ketika berkumpul gitu? Kalau aku sih bahasa sih kadang teman-teman Kesmas kan kebanyakan yang dari Jawa kan, terus mereka bahasa Jawa gitu. Tapi kalau misalnya kadang juga aku bilang aku nggak bisa bahasa Jawa, tolong tolong ditranslate gitu. Iya, kadang mereka juga kan kebiasaan juga bahasa Jawa di daerahnya gitu. Terus kadang di grup juga kadang ada chat-chat bahasa Jawa gitu, aku bilang tolong ditranslatein dong gitu. Ya merekanya mau kan, maksudnya bantu kamu gitu. Ya pasti mau sih. Sekarang udah bisa bahasa Jawa belum? Setelah 3 bulan berkumpul. Sebenarnya bahasa Jawa sama bahasa Bali tuh sama-sama gitu. Ada beberapa kosakata yang sama, cuman ada yang beda gitu. Jadi logatnya itu sih yang bikin agak bingung gitu. Iya. Gitu. Kalau Bagus pernah ngalamin perbedaan bahasa nggak? Kalau aku perbedaan bahasa itu kan, bahasa Madura sama bahasa Jawa ini kan deket ya kan. Tapi aku kendala dikit aja sih. Teman-teman juga
saling mentranslatekan kalau aku nggak ngerti. Tapi rata-rata aku bisa mahamin, tapi kalau bahasanya sendiri aku belum bisa menguasai lah, meski udah agak lama di sini. Tapi udah bisa sedikit-sedikit aja. Jadi dari beberapa kendala yang sini kalian paling kendala itu di bahasa ya, mungkin komunikasi. dalam bergaul. Tapi teman-teman kalian pasti bantu lah dari. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalian pernah nggak mengalami intoleransi gitu dari perbedaan yang kalian alami? Mungkin ada nggak yang melakukan intoleransi gitu kepada kalian? Mungkin dari lingkungan kampus, mungkin di lingkungan sekitar gitu, pernah nggak? Mungkin dari Primo dulu. Kalau dari aku sih kalau di kampus belum pernah. Cuman kalau di kos itu pernah. Ibu kosnya, ibu kos sama bapak kos nggak cuman sekali, beberapa kali. Tapi aku nganggapnya biasa aja sih, bercanda. Ibu kos sama bapak kosnya ngomong gini, kok bapakmu orang Jawa, kamu nggak bisa pakai bahasa Jawa. Oh, bapakmu orang Jawa? Orang Jawa, Jawa Tengah. Dan itu juga dibandingkan dengan teman kosku yang dari luar Jawa juga tapi bisa bahasa Jawa. Itu loh, temanmu bisa pakai bahasa Jawa tapi nggak dari Jawa, masa kamu nggak bisa? Ayo belajar katanya. Agak itu ya. Tapi maksudnya mungkin baik kan, buat kamu, mungkin membantu kamu buat bisa bergaul, mungkin membantu bergaul dengan teman-teman kamu. Terus cara kamu mengatasinya gimana? Ya aku anggap bercanda sih itu, jadi aku anggap bercanda, cuman aku jadiin masukan juga kalau aku memang perlu belajar bahasa Jawa gitu. Diambil sisi positifnya lah ya. Nah. Kalau dari Bagus gimana? Kalau aku ya, kayaknya gak ada sih, atau mungkin aku gak ngerasa ya. Ya gak ada sih, intoleransi itu gak ada. Jadi semua yang terlihat provok itu lebih menurutku guyonan. Jadi gak terlalu mikirin lah, wis mereka bilang apa ya terserah. Soalnya kan gak peduli mereka ngomong apa, aku yang ini aku gitu loh. Yang gak bercanda aja. Iya, gak usah terlalu dibuat pusing lah masalah gituan. Soalnya kan dari kita sendiri juga menanggapinya bagaimana. Kalau kita menanggapinya terlalu intoleransinya terlalu besar banget, kita juga harus ada perlawanan menurutku sih. Soalnya kan di sini Indonesia itu kan beragam ya kan. Iya. Jadi rasa toleransi itu harus ada demi kesatuan NKRI juga ya. Itu sih menurutku. Ada selama ini gak ada. Jauhnya aman-aman aja ya berarti. Masih suka bercanda lah sama teman-teman semua prodi juga. Kalau dari Citra gimana? Nah, kalau aku sendiri kayaknya nggak ada sih, kayak belum ngerasain juga. Kok soalnya aku dari dulu itu sekolah itu di mayoritas gitu loh, kayak Hindu kan, Bali gitu. Sekarang baru aku jadi minoritas, jadi kayaknya belum ngerasa juga. Tapi kayaknya aku nggak ngerasa gitu. Maksudnya mungkin ada beberapa yang gituin kayak bilang aku beda gitu, tapi kayaknya aku nggak ngerasa gitu. Anggap aja candaan, guyonan gitu. Iya. Kalau dari Bagus dan Citra nih, mungkin kalian kan belum pernah mengalami intoleransi ya sejauh ini, dan semoga aja nggak pernah ya. Kalau menurut kalian tindakan apa sih yang tepat buat mengatasi intoleransi gitu jika seandainya mungkin kalian ya amit-amit itulah mengalami intoleransi? Mungkin dari penonton podcast ini juga siapa tahu mengalami intoleransi. Mungkin dari kalian ada saran gitu nggak, tindakan apa yang harus kalian lakukan? Citra dulu aja. Kalau dari aku sih gimana ya, kayak ya apa ya, karena aku nggak pernah jadi nggak tahu harus gimana ya. Cuman ya nggak usah, kalau ambil hati, kalau misalnya temen ya harus diingetin. Kalau misalnya intoleransi dari temen gitu harus diingetin, kayak jangan gitu. Kalau misalnya dari luar ya kayak pikiran orang kan beda-beda, jadi aku juga nggak bisa ngelarang. Di media sosial juga banyak kan kayak intoleransi gitu. Jadi ya terserah dia gimana gitu. Tapi
Tapi kalau menghadapinya ya berlapang dada nggak sih? Nggak tahu juga. Lebih cuek dan ikhlas aja ya. ikhlas aja. Kalau dari Bagus gimana? Kalau dari aku menanggapi intoleransi itu ya gimana ya, kan belum ngalamin juga ya kan, seperti yang narasumber dua ini bilang, yuk anggapi guyon gitu, tapi bisa guyonannya udah melebihi batas itu, intoleransi itu kan bisa membuat perpecahan. Yuk kita harus juga mengingatkan, soalnya kan di masyarakat sendiri kita juga beda-beda ya kan. Di sini Banyuwangi juga gak semuanya asal Banyuwangi, kita kan dari luar juga, jadi toleransi itu harus ada. Kita harus menghapus yang namanya itu intoleransi sebagai salah satu ini pondasi kita untuk mempersatukan ini bangsa kita juga ya kan. Menanggapi intoleransi ya kan tergantung orangnya juga. Jadi menurutku sendiri menanggapi intoleransi itu harusnya biasa aja sih, tergantung intoleransinya. Kalau intoleransinya udah berlebihan ya saling mengingatkan, jangan sampai karena intoleransi itu sendiri kita menjadi terpecah belah ya. Soalnya kan kita banyak prodi, dan aku lihatnya di prodi, tiap prodi itu menurutku yang paling banyak beragamannya itu di KH ya menurutku. Saya sebagai mahasiswa kedokteran kan juga ngerasa gitu. Soalnya kita kebanyakan dari kita itu emang keterima di sini pilihan kedua soalnya. Pilihan satunya itu biasanya emang yang satu daerah dengan kita. Jadi emang lebih banyak anak kedokteran hewan sih yang beragam. Tapi sejauh ini juga kalau menurut aku masih fine-fine aja ya. Ya nggak sih Prim? Kayak Ya mungkin dari pendapat Prima ya kan, dari kedokteran hewan juga ya kan, yang beragam banget ya kan. Kalau dari aku ya emang udah aman lah ya, nggak ada gesekan-gesekan antar suku atau ras. Mungkin cuman yang tadi kalau bahasa Jawa itu agak sulit dipahamin oleh yang luar. Tapi syukurnya orang-orang yang teman-temanku yang bisa ngomong bahasa Jawa, kalau misalkan ngobrol sama teman yang bahasa Jawa itu, kalau misalkan ada teman yang ikut gabung forum ngobrolan gitu, tapi nggak bisa pakai bahasa Jawa, mereka langsung otomatis tanpa disuruh udah bisa ubah bahasa mereka sendiri. bagus-bagus banget ya tanggapan dari narasumber-narasumber kita. Mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Buat penonton ini kan kita tujuan podcast ini kan bukan buat kita aja, jadi buat mungkin ada mahasiswa-mahasiswa baru yang dari luar daerah juga, dari sama seperti kalian. Mungkin ada nggak sih pesan kalian buat para penonton podcast ini? Mungkin jangan takut kalau misalnya berbeda, karena gimana, mungkin dari Citra dulu pesan yang buat mahasiswa baru yang menonton podcast ini. Buat aku jangan takut buat kuliah di luar, karena pengalamannya itu pasti banyak. Jangan takut ada hal yang nggak mengenakan tentang toleransi, kalian beda gitu. Pasti yang lain, teman-teman kalian pasti merangkul, dan masyarakat di sini pasti kayak welcome gitu. Apalagi anak kuliahan pasti mereka welcome gitu. Ya, gitu aja. Kalau dari Bagus gimana? Kalau dari aku pesanku itu jangan takut buat beda ya. Perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kita harus menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh, dan tentunya itu akan memperkuat generasi kita selanjutnya. Berbeda itu bukan hal yang salah, karena kan Tuhan juga menciptakan manusia itu ya beda-beda, ada yang gini, ada yang gitu. Jadi berbeda itu bukanlah hal yang salah, melainkan berbeda itu merupakan anugerah yang harus kita syukuri anugerah yang harus kita syukuri dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu menurutku. Kalau dari Primo gimana Prim, pesannya Prim? Mungkin kalau dari yang kedua teman saya tadi sudah sangat lengkap, tapi di sini saya akan berusaha untuk melengkapinya. Yang penting jangan takut untuk bersuara lah ya. Kalau misalkan memang nggak cocok atau memang nggak serak di hati kita, itu langsung disampaikan aja, tapi dengan cara yang baik juga, supaya memang ada saling rasa pemahaman yang sama lah. Mungkin sekian.
Jadi pada intinya buat adik-adik mahasiswa-mahasiswa baru mungkin dari yang merasa takut gitu buat mencoba kuliah di luar daerah, mungkin jangan takut karena toleransi itu penting bagi diri sendiri dan bagi orang lain juga. Tapi intinya jangan takut gitu buat mencoba karena Indonesia itu kan negaranya yang beragam. Jadi kita juga ada Bhinneka Tunggal Ika juga. Intinya jangan takut buat mencoba untuk kuliah di luar daerah. Jangan takut karena merasa berbeda. Mungkin itu aja sih podcast toleransi antar mahasiswa, opini mahasiswa yang merupakan bagian dari proyek kebangsaan Matkul PDB. Aku mau ngucapin terima kasih buat narasumber kita, buat Primo, buat Bagus, dan juga buat Citra. Semangat terus kuliahnya. Semoga kita bisa lulus tepat waktu. Amin. Mungkin sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.